Selamat datang kembali di channel Robinstat. Kali ini kita akan coba membahas bagaimana menghitung statistik deskriptif ya untuk data tunggal. Nah, misalkan kita punya data seperti ini. Yang pertama adalah ukuran pemusatan. Untuk ukuran pemusatan kita bisa lihat rumusnya untuk data tunggal. Yang pertama rata-rata adalah jumlah data ya dibagi dengan banyaknya data. Ya, jadi kalau kita lihat di sini berarti kita jumlahkan dulu ini. Jadi sum atau sigma gitu ya, dari sigma dari sini kita sum jumlah dari seluruh datanya. Kemudian kita ambil n-nya yaitu count-nya ya. Jadi count ini ada berapa data nih, misalnya 10, berarti rata-ratanya atau X-bar-nya sama dengan jumlah datanya tadi dibagi dengan banyaknya data ya. Begitu juga dengan seperti ini. Jadi kalau ini sama saja kita bisa menghitung min sama dengan tadi jumlah data, sum dari datanya, kemudian dibagi dengan count dari datanya. Count dari datanya. Oke. Atau kita bisa gunakan rumus langsung ya. Kalau di Excel itu namanya average, AVAG. Nah. Oke, ya, sama hasilnya. Kemudian kita mencari yang kedua, ukuran yang kedua adalah ukuran modus, nilai yang paling sering muncul. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa urutkan saja datanya sebenarnya. Jadi kita copy datanya dulu. Misalnya di sini. Yang satu lagi juga kita copy ya, misalnya di sini. Nah, nanti kita urutkan datanya, kita lihat di sini. Oke, kita urutkan datanya. Nah, kalau kita lihat di sini data 30, 31, 16, 71 semuanya nilainya frekuensinya 1, berarti tidak ada modusnya. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kita punya di sini misalkan data 61 gitu ya, berarti sini namanya untuk kelas yang pertama no modus. Nah, kalau yang kedua modusnya berarti yang ini ada dia 2, selebihnya kan 1 semua, berarti sini modusnya sama dengan 61. Nah, misalkan lagi ada data seperti ini, kita copy lagi ya, kita copy lagi misalnya, ini tadi belum ini ya. Ini tadi belum kita kembalikan dulu datanya. Tadi ini belum terurut yang kedua ini ya, ini belum terurut. Ternyata ini belum terurut. Nah ini belum terurut. Yes, expand. Nah kalau yang ini, yang pertama ini dia tadi no modus ya, karena semuanya frekuensinya 1. Sementara di sini modusnya ada 33 nih, yang 2 kali. Nah ini disebut dengan modusnya sama dengan 33. Ini tadi no modus. Nah, tidak ada masalah. Kalau misalkan datanya nanti ada datanya seperti ini, kita copy lagi ya. Misalkan di sini ada seperti tadi ini 61. Berarti ada 2 nih yang nilai frekuensinya 2. Berarti ini namanya bimodus. Jadi ada 2 yang nilai frekuensinya terbesar, yaitu 33 dan 61. Nah, itulah untuk ukuran pemusatan, rata-rata dan modus. Nah, kemudian ukuran posisi atau letak ya, median. Nah, median atau ukuran posisi itu biasanya datanya diurutkan dulu. Nah, kalau datanya ganjil itu data yang ke n tambah 1 bagi 2 kalau ganjil. Kalau genap berarti data ke n per 2 tambah data per n per 2 tambah 1 per 2. Misalkan gini, datanya ini yang pertama ini tadi kan genap ya, kita copy lagi di sini. Nah ini kan datanya ada sebanyak 10 ya, berarti kalau datanya genap berarti data 10 bagi 2 5. Ini data 2 4 5, ini data ke 5, dan data ini kan dibagi 2 ya, n 5 tambah 1 ya. Jadi datanya kita ambil ini. Nah, jadi di antara ini ya data ke-5 dan ke-6. Jadi mediannya adalah data ke-5 tambah data ke-6, ya kan, data 10 per 2 ditambah 10 per 2 tambah 1, data ke dibagi 2. Kalau datanya misalkan genap seperti ini yang sudah kita urutkan ya, datanya genap. Nah,
Ini tadi datanya kita. Sekarang datanya ganjil. Nah, kalau datanya 11 berarti kan data ke, ini kan posisinya ya, posisinya sama dengan 11 tambah 1 per 2 per 2. Nah, berarti data ke 6, 2, 4, 6. Inilah dia data mediannya di sini ya. Nah, median. Jadi berarti ke bawahnya 5, ke atasnya ada 5 data ya. Kemudian kuartil itu data dibagi 4. Misalkan ke posisi data ini ya. Nah, kalau posisi data ini mediannya kan di sini nih. Yang di tengah-tengahnya ini 64. Berarti data kesini belum dipakai. Maka kuartil satunya yang biru ini kita bagi 2 lagi. Kebetulan ini ganjil. Berarti kalau ganjil ini ada 5. Berarti data ketiga inilah Q1. Nah, ini juga seperti ini ya. Inilah sebagai Q3. Nah, kalau misalkan datanya seperti ini, nah ini kan mediannya. Nah, kemudian di sininya untuk mencari Q1 data ini kan sudah terpakai, berarti nggak dihitung. Sisanya ini 2, 4, 5, berarti ini Q1 data ketiga, dan ini juga data Q3. Nah, oke. Gimana kalau misalkan datanya kita tambah ini ya, ini kita tambah lagi, misalnya kita copy. Nah, ini menjadi 100 misalnya, tambah 100 ya. Berarti mediannya kan ini ada 12 data, berarti data ke-6, 2, 4, 6 kita warnain, yang ini juga kita warnain, bagi 2 ya. Nah, warnanya beda. Nah, berarti kan nilai mediannya di tengah-tengahnya ini, median sama dengan 61 tambah 67 bagi 2, berarti 64 ya, 64, 8. Nah, berarti yang si abu-abu ini kan belum terpakai, maka Q1-nya ada 6 data nih, berarti Q1-nya harus di tengah-tengahnya sini juga dibagi 2 lagi, berarti Q1-nya sama dengan setengah dari data ke ini 33 dan 37 ya kan, 33 tambah 37. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan ini. Berarti ini kan kita bagi lagi 3 kan, kita bagi 2 lagi untuk mencari ketiga, warna yang ini dengan warna yang ini. Nah, jadi dia ada di di tengah-tengahnya ini ya. Jadi Q3-nya adalah setengah dikali dengan ini ya, 73 tambah 79. Nah, seperti itu ya, untuk mencari tadi rata-rata, modus, kemudian mencari median dan kuartil. Begitu juga dengan desil dan persentil ya. Kemudian ukuran dispersi misalnya kita cari ini. Nah, ukuran dispersi ini minimum 30, maksimum berapa nih? Maksimumnya adalah 98. Berarti ukuran dispersi yang pertama adalah range. Nah, maksimum kurang minimum. Nah, kemudian apalagi min deviasi atau simpangan rata-rata. Nah, min deviasi itu berarti kita harus cari rata-rata tadi ya. Kita udah cari rata-ratanya tadi pakai rumus saja ya. Misalnya update lagi dari sini. Nah, dari sini ya. Nah, 60,1 kita copy lagi ya, ini datanya. Oke, ini kita namakan XI. Kemudian rata-ratanya tadi adalah 60,1. Berarti yang pertama kita cari untuk mencari yang namanya simpangan rata-rata XI kurang X bar. Nah, berarti yang kita perlukan adalah XI kurang X bar dulu. Berarti ini dikurang 60,1. Nah, kemudian diabsolutin. Nah, absolut dari XI kurang X bar, ya kan? Jadi tinggal ini ABSE dari sini. Nah, kemudian kita cari sumnya, rata-ratanya sum sama dengan, atau sigmanya sama dengan sum dari sini. Nah, dari sini ya. Tadi ini rumusnya apa tadi? XI min X bar. Nah, kemudian nanti kita cari min deviasinya dibagi dengan total datanya ya. Jadi kalau kita cari, sebenarnya bisa aja kita cari tinggal, ini tadi ada berapa data? 1, 2, ada 10 data ya. Jadi ini tinggal dibagi dengan 10.
Kemudian cari apa lagi? Misalnya mencari varians ya. Variansnya berarti yang kita butuhkan adalah xi min x bar kuadrat. Nah, xi min x barnya sudah ada. Nah, berarti tinggal kita buat ini xi min x bar kuadrat. Ini dikuadratin ya. Nah, kemudian kita hitung sumnya di sini ya. Nah, baru nanti tinggal ini, jangan lupa ini dibaginya bukan 10 tapi 10 kurang 1 atau 9 ya. Inilah yang disebut dengan standar varians atau ragam. Kalau standar deviasinya tinggal diakarkan ya. Kemudian mencari yang namanya apa lagi, interkuartil. Nah, Q1 dan Q3 nya kan sudah dapat nih. Ini Q1 37 ya, kita tulis ya tadi. Q1 itu 37, kemudian Q3 nya itu 73. Nah, berarti interkuartil ring, berarti Q3 kurang Q1. Nah, kemudian ada namanya simpangan kuartil. Simpangan kuartil berarti setengah dari interkuartil ring. Nah, jadi rumusnya ada di sini ya, nanti di-share untuk rumusnya dan ke latihannya. Atau sebenarnya kita bisa mencari nilai-nilai ini tadi ya, seperti misalkan nilai STDF-nya atau variansnya dengan menggunakan ukuran-ukuran Excel ya. Tadi min, STDF gitu ya, bisa kita cari. Misalkan gini adalah HP lagi dari sini. Nah, ini kita blok ya. Nah, ini oke. Nah, sama ya 60,1. Kemudian dari STDF-nya sama dengan STDF dari ini yang sampel ya. Tanda deviasi sama dari sini juga bisa ya. 22, ya kan, sama variansnya juga bisa. Variansnya sama dengan var yang sampel ya. Sampel yang sampel. Juga bisa kita cari. Nah, kuartil juga bisa kita cari sebenarnya, median, kuartil itu bisa kita cari sebenarnya. Ini tinggal sama dengan median. Nah, ini median. Oke, 64 ya. Kemudian kita mau cari kuartil 1, bisa Q1 sama dengan kuartil. Berarti kita ambil sini rumusnya kuartil ya. Kuartil ini dari Excel ya. Kuartil ke berapa? Nah, ini titik koma. Jadi nih kuartil pertama atau 29 persentil dan kuartil ketiga ya. Nah, kita buat kuartil pertama, enter ya. Nah, ini sama kan, kuartil pertamanya 36 di sini deh ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi bisa kita gunakan rumus dari masing-masing ukuran Excel. Demikian untuk yang data tunggal, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.